Shalom, selamat malam bagi seluruh sidang jemaat Tuhan GMI Efesus Belawan. Salam sehat, salam sukacita, salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah jemaat Tuhan, pada hari ini Rabu 21 Februari 2021 merupakan masa awal Prapaskah, 40 hari sebelum hari Paskah. Pada hari ini kita mengingat bahwa Allah yang menciptakan kita dan menghembuskan napas kehidupan kita dari debu tanah. Melalui hal ini, kita diingatkan bahwa kita hanyalah manusia yang fana, yang penuh dengan kelemahan, dan penuh dengan dosa yang ditebus oleh Yesus Kristus. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita memulai ibadah kita pada saat ini. Ibadah Rabu Abu ini dengan penuh hikmat. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita datang memberikan penghormatan kepada Tuhan, Allah Bapa kita, Allah Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mari kita angkat lagu pujian ini dengan penuh kesungguhan hati. Kita menyanyikan secara bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap tahun kita merayakan kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Melalui kematian, Dia menyelamatkan kita dan menebus kita. Tetapi, Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam kenyataan, kita mau katakan kalau kita sangat sering menyakiti hati Tuhan. Melalui perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapannya. Dalam masa Prapaskah ini, tepatnya pada malam hari ini, kita diberikan kesempatan berdoa secara pribadi untuk menyesali dosa kita dan bertekad di dalam hati dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan pertobatan. Marilah Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun, inilah kami umat-Mu datang menghampiri Engkau pada malam hari ini. Kami datang kepadamu berseru agar Engkau menolong kami, agar kami mampu mewujudkan pertobatan dalam kehidupan kami. Allah yang Maha Kasih, Engkaulah yang menciptakan kami dari debu. Biar ini mengingatkan kami bahwa kami adalah makhluk yang selalu bergantung pada Engkau. Tanpa Engkau, kami tidak berarti apa-apa. Dan hanya Engkaulah yang dapat menganugerahkan hidup yang kekal bagi kami. Dalam kesempatan ini kami datang ke hadapan Tuhan, agar Engkau juga
yang senantiasa menolong kami, agar kami Tuhan boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa-dosa kami. Sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membaca Alkitab secara beresponsoria yang tertulis dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-51, ayat yang kedua hingga pada ayat yang ke-17, ayat yang ganjil Bapak Ibu yang membacakan, dan ayat yang genap saya membacakan. Nanti terakhir kita membaca secara bersama-sama. Pengakuan dosa. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegerangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Kita bersama-sama. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan yang bertahta memberkati, mengurapi kita, mengurapi hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan, dan mengurapi kita yang mendengarkan firman-Nya. Kita menyanyikan lagu Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus dengan
Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita sampai kepada perayaan atau peringatan Rabu Abu, di mana kita akan segera memulai masa puasa Lent yang biasa juga kita sebut dengan Prapaskah. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua yang tertulis di dalam Yoel pada pasalnya yang kedua sampai dengan mulai dari ayat yang ke-12 sampai nanti kepada ayatnya yang ke-18. Dengarkanlah dan perhatikan, saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa dan menangis dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Lalu saudara-saudara, kita sampai kepada ayatnya yang ke-18. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap tahun kita sampai kepada satu masa yang kita sebut dengan masa Prapaskah. Masa Prapaskah ini kita mulai pada hari ini, yaitu pada hari Rabu, dan biasa juga disebut dengan Rabu Abu atau Ash Wednesday. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rabu Abu adalah merupakan sebuah hari raya Kristen untuk beribadah dan berpuasa. Jadi meskipun bukan merupakan suatu hari raya yang wajib sebagai tanda perkabungan, pertobatan, dan merendahkan hati menuju kepada kemenangan kebangkitan Kristus, yaitu pada hari kebangkitan. Gereja Kristen mempertahankan ini sejak dahulu. Karena apa? Karena diharapkan ini akan membuat suatu seruan pertobatan, sehingga orang-orang yang tinggal di dalam dosa, orang-orang yang masih tinggal di dalam lumpur dosa itu boleh berbalik dan kembali kepada jalan Tuhan.
Rabu Abu adalah hari pertama masa Prapaskah dalam liturgi tahunan gerejawi. Hari tersebut ditentukan jatuh pada tepatnya hari Rabu 40 hari sebelum hari Paskah atau hari kebangkitan, dengan tidak menghitung kepada hari-hari Minggu yang ada di dalamnya. Artinya kalau dihitung dengan hari Minggu sampai kepada hari kebangkitan, maka jumlahnya adalah 44 hari, ya, sebelum Jumat Agung. Nanti akan berakhir pada saat dimana saudara-saudara kita masuk kepada peringatan Kamis Putih, 1 hari sebelum kita bersama-sama mengingat, merenungkan peristiwa di Golgota di mana Tuhan Yesus menebus umat manusia. Rabu Abu ini biasanya dilakukan dalam satu ibadah, dan ada satu hal yang biasanya juga dilakukan oleh imam, oleh hamba Tuhan, oleh pendeta, oleh orang-orang percaya yang sudah ditugaskan untuk mengoleskan abu seperti bentuk salib di atas kening peserta ibadah tersebut, menunjukkan bahwa inilah aku, yang aku adalah debu, dan kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku, maka aku tidak dapat seperti apa. Biasanya abu tersebut dibuat daripada daun palem yang dibakar, lalu dioleskan dan dicampur dengan minyak dan dioleskan ke dahi seperti yang dilakukan tadi. Sebanyak gereja-gereja yang melakukan hal seperti ini. Bahkan dalam kondisi kita sekarang, kita juga boleh melakukannya dengan iman dan dengan kepercayaan, mengoleskan abu yang ada itu di dahi kita dengan bentuk salib seperti itu, sebagai tanda mengingat perkabungan atas semua dosa-dosa kita, sekaligus motivasi untuk menjadi bangkit bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats yang kita baca tadi dalam firman Tuhan itu adalah mengingatkan kepada saudara, mengingatkan kepada saya bahwa seruan untuk bertobat itu dekat sekali dengan janji Tuhan bagi umatnya. Ketika saudara-saudara tinggal di dalam dosamu dan engkau berseru kepada Tuhan dengan pertobatanmu, maka engkau bisa kembali melihat berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepadamu. Saya katakan sekali lagi, masa puasa pada masa Prapaskah ini adalah masa pertobatan, masa pembaruan diri setiap manusia untuk menyesuaikan seturut dengan kehendak Allah. Masa ini adalah masa penuh rahmat untuk kembali membawa hati kita masing-masing datang kepada Allah dan mempersembahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Masa Prapaskah ini diisi dengan berpuasa dan berpantang, dan juga kita mau mengalahkan keinginan hawa nafsu kita. Ya, kita mau menekan kuasa-kuasa hawa nafsu supaya kita lebih dekat, lebih beribadah lagi kepada Tuhan. Senantiasa kita mengenang bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Nah, walaupun sekarang kita diberikan kesempatan untuk makan kenyang satu kali, bukan sekenyang-kenyangnya ya, tapi makan kenyang satu hari, lalu dengan makanan itu kita beribadah, kita tetap tidak mengurangi intensitas pekerjaan kita, dan kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, sampai pada akhirnya nanti
matahari terbenam, kita akan bersama-sama boleh berbuka puasa. Ada banyak orang yang juga melakukan puasa ini dan mereka sukses melakukannya dan memperoleh pembaharuan hati, pembaharuan hidup di dalam diri mereka masing-masing. Kita melalui puasa ini, kita mau melepaskan diri kita dari keterikatan duniawi dan kecenderungan-kecenderungan manusiawi. Terkadang dengan berpuasa kita mau memikirkan hal-hal yang positif dan mau menjauhkan hal-hal yang negatif, sehingga dengan perkataan, perbuatan kita semuanya akan diperbaharui. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada masa seperti ini, kecenderungan-kecenderungan atau keinginan manusiawi kita itu yang kita kalahkan, dan itu yang tidak sesuai, tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, sehingga kita dapat bersatu kembali dengan sesama, dengan keinginan yang ada di dalam hati kita sudah menjadi keinginannya Allah. God will and man will. Apa yang diinginkan Allah, itulah yang kita lakukan menjadi keinginan kita. Sehingga dengan melakukan ibadah puasa Lent yang akan kita lakukan pasca Rabu Abu ini, pasca seruan pertobatan ini, kita juga menikmati janji-janji Tuhan yang diberikannya kepada orang-orang yang sudah bertobat. Maka harapan saya, harapan kita semua agar puasa ini boleh mempunyai dampak dan pengaruh. Pengaruh apakah itu yang terjadi dalam kehidupan kita kelak? Dampak spiritual. Di sini puasa dapat mendekatkan kita sebagai orang percaya kepada Allah secara lebih akrab. Karena dengan berpuasa kamu mengandalkan Tuhan dan juga kamu merasakan kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupanmu. Dan kamu akan mendekati komunitas, kebersamaan atau lingkunganmu dengan membawakan kasih yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dampak sosialnya, ya, dampak sosialnya dengan berpuasa kita membangkitkan kesadaran sosial, kepedulian, keprihatinan dan perhatian yang lebih besar, ya, perhatian yang lebih besar yang bisa kita berikan dalam kehidupan kebersamaan kita di tengah-tengah zaman ini. Kita pun dapat juga meruntuhkan tembok-tembok pembatas antara aku dengan engkau, antara orang-orang yang mungkin selama ini menurut kita tidak merupakan saudara bagi kita. Tetapi kita juga melalui kesadaran sosial ini sebagai dampak daripada Rabu Abu yang mengantar kita kepada puasa Lent, kita juga diharapkan saudara-saudara mempunyai satu kelompok yang memang multidimensi atau multi etnis, berbagai-bagai ada di dalam, yang menjadi keunikan dan kekayaan kita masing-masing. Semisalnya orang-orang di dalam persekutuan kita ada yang beragama Hindu, Buddha, Konghucu, Muslim, Katolik, dan Protestan. Melalui kesempatan ini kita juga diharapkan untuk memandang mereka sebagai manusia ciptaan Allah yang sama dengan kita, yang serupa dengan kita, yang juga punya kesempatan untuk mendapatkan mandat Allah, ya, yang adalah merupakan mandataris Allah juga di tengah-tengah dunia. Jadi ketika saudara menganggap saudara yang lain, menganggap yang satu dengan yang satu adalah merupakan saudara, maka itu akan menjadikan kita semakin akrab dan semakin terikat satu dengan yang lain. Itu yang kedua, dampak spiritualitas, semakin dekat dengan Tuhan Allah. Dampak sosial, yaitu dengan berpuasa kita membuka kepedulian
dan perhatian kepada sesama. Yang berikutnya adalah dampak fisik, yaitu memulai puasa kita menciptakan pengalaman akan rasa lapar yang kudus. Ketika saudara merasakan lapar, mungkin kalau tidak dengan kekudusan yang saya maksudkan, ya, ketenangan di dalam Tuhan, saudara akan menganggap semua apa yang kau peroleh adalah akan menjadi milikmu. Engkau akan menjadi sesuatu yang sangat puas dengan apa yang kau peroleh. Tetapi melalui puasa ini, setiap apapun yang kamu peroleh, itu akan kamu korbankan untuk sesiapa saja yang lebih membutuhkan. Jadi dengan berpuasa, kita akan meruntuhkan egois yang ada di dalam tubuh kita. Ego penting, ya, tapi egois itu adalah untuk menarik kepada keinginan kita sendiri. Orang yang luka biasanya tidak pernah dia menggaruk ke arah luar. Selalu orang yang mengalami luka atau gatal di dalam badannya, dia selalu menggaruk, ini untukku, ini untukku, ini untukku, ini untukku. Yang gatal pun berarti dia mau. Maka sekarang melalui puasa ini saya berseru kepada kita semua yang mendengarkan dan menyaksikan acara ini, supaya kita juga mempunyai pertobatan yang berdampak kepada fisik kita. Tidak perlu rakus. Ingat, jamu jarak. Kita harus jamu jarak. Pernah saya cerita kepada beberapa teman tentang jamu jarak, lalu dia katakan, di mana belinya? Di mana memperolehnya? Lalu saya katakan, itu tidak perlu dibeli, cukup kamu lakukan. Loh, bukannya dibuat, jamu kan dibuat, bukan dilakukan. Permainan baru dilakukan, bakso. Saya katakan, ini sesuatu hal yang perlu kamu lakukan, tidak perlu kamu buat. Tidak perlu ada kencur, tidak perlu ada jahit, tidak perlu ada yang macam-macam. Kamu cukup meramunya dengan perkataan, jaga mulut, jangan rakus. Jamu jarak, jaga mulut, jangan rakus. Jadi melalui puasa pasca Rabu Abu ini, kita akan menikmati bagaimana ketika fisik kita mengalami kesehatan. Seperti saya juga mengalami kegagalan di dalam hal tersebut. Hari-hari ini saya juga sering berseru kepada banyak orang, jangan remeh terhadap kesehatan. Sebab kesehatan itu mahal harganya. Saya sudah mengalami hal tersebut selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan ini, saudara-saudara. Karena apa? Karena kurang olahraga, pola hidup tidak teratur, kemudian juga berpikir, terkadang berpikir terlampau memaksakan diri, sementara kondisi fisik tidak mengizinkan karena penyakit-penyakit seperti penyakit gula, kolesterol, dan darah tinggi. Ini semua adalah merupakan gejala-gejala yang dulunya saya pahami, saya tidak jamu jarak, ya memang tidak karena makanan, bukan karena makanan, tapi pola hidup itu juga sangat menentukan dan sangat ditentukan juga oleh berpuasa ini. Mari kita menjaga puasa kita supaya itu bisa berdampak dengan fisik kita, sehingga dengan demikian kita turut ambil bagian juga dalam penderitaan orang lain. Tuh, ada banyak orang yang hari ini merasakan kelaparan. Ada banyak orang yang hari ini tidak bisa makan 2 kali 1 hari. Kalau kita mungkin kalau tidak sarapan, kemudian makan siang, makan snack sore, ada kudapannya, lalu makan malam, mungkin rasanya tidak puas. Kalau mungkin satu hari ada satu perayaan, hari pernikahan, hari ulang tahun, atau ada sesuatu rezeki yang diperoleh, tidak ada kepuasan. Kalau kita tidak makan di restoran, di rumah makan mewah. Pada hari ini, saudara-saudaraku, diingatkan kembali oleh firman Tuhan ini supaya kita berpuasa dan menahan diri
supaya kita juga bisa merasakan bagaimana orang lain yang mengalami penderitaan. Sabda Tuhan melalui bacaan hari ini mengajak saya dan saudara-saudara, dan kita dituntun sebagai umat yang percaya untuk senantiasa boleh memulai merasakan rahmat Tuhan. Ketika tadi ditanyakan, di manakah Allah mereka? Mungkin karena kesusahan orang Israel pada masa itu dilihat oleh orang-orang lain sepertinya sudah tertindas, sudah jatuh, ditimpa tangga, ditimpa durian lagi, dan mereka tidak beribadah kepada Allah. Maka pada saat itu bangkitlah Yoel dan menyerukan supaya mereka bertobat dan menangis dengan sungguh-sungguh, mengoyakkan hatinya, jangan bajunya. Kalau baju itu dikoyak besok bisa dijahit lagi. Tapi ketika dikatakan koyakkanlah hatimu, artinya biarlah hatimu itu terbuka. Dan ketika terbuka hatimu, maka itu akan disucikan kembali oleh Kristus, oleh pertolongan Tuhan yang engkau terima. Inilah Bapak Ibu Saudara yang mau saya sampaikan hari ini, di mana ada suatu tuntunan yang tegas untuk bertobat, berbalik dari kehidupan yang penuh dengan dosa, kembali kepada terang yang dialami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika engkau berhadapan dengan kehidupanmu yang penuh dengan kendala, maka ketika engkau bertobat, maka engkau akan berbalik, ya, berbalik saudara-saudara, dari tempatmu itu berbalik seperti ini. Lalu di sanalah engkau bisa melihat kasih Tuhan yang luar biasa di dalam perjalanan kehidupan. Saya percaya Tuhan memberkati saudara-saudara. Biarlah apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita perjuangkan untuk bisa kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Waktu ini adalah waktu seruan untuk bertobat, dan janganlah engkau lambat. Marilah segera datang kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah atas hidup kami. Damai sejahtera itu yang menolong kami supaya mengenal arti pertobatan yang sesungguhnya. Berkati seluruh umat-Mu yang hari ini merayakan satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan kami, untuk memulai ziarah suci, mengenang kemurahan hati. Begitu besarnya kasih-Mu bagi kami, yang pada puncaknya Engkau bangkit daripada kematian yang sudah dijanjikan untuk kehidupan kami. Sehingga dengan kebangkitan-Mu kami memperoleh kemenangan yang semerdeka-merdekanya. Dan ajar kami untuk melakukannya dalam kebenaran tuntunan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menyaksikan sebuah video yang akan diputarkan setelah renungan ini. Tuhan memberkati. Di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh
Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman yang telah kita dengarkan itu boleh dapat bertumbuh di dalam hati kita. Kita boleh dapat lakukan itu. Kita membuka hati kita, membuka diri kita, menerima Yesus di dalam diri kita. Baiklah, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kita akhiri dengan sebuah lagu yang berjudul Majesty. Marilah kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini ketika engkau merenungkan arti pertobatan bagi hidupmu ke depan, mari bukalah hatimu, koyakkanlah hatimu, dan biarlah Tuhan dengan kuasa-Nya masuk ke dalam dan memberkati engkau. Mari, terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.